Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang pendekatan ilmu politik dari mata kuliah politik kebijakan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Syafril SHI MSI yang sebagai pembimbing mata kuliah ini. Selanjutnya, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Dan sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Tiara Masyita, selanjutnya ada Widya Rahma, dan Muhammad Reza Wahyudi. Untuk materi pertama, itu saya sendiri yang akan membacakannya. Oke, sebelumnya kami membahas tentang pendekatan institusional, kemudian pendekatan behavior, pendekatan plural, pendekatan struktural, pendekatan development, dan objek materi dan objek formal ilmu politik. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pendekatan institusional. Menurut, sebentar teman-teman, menurut Gilin dan Gilin dalam Menggalo 2011, karakteristik sebuah institusi adalah berupa organisasi pemikiran. Selanjutnya ada mempunyai tingkat kekebalan tertentu, kemudian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, mempunyai perangkat untuk mencapai tujuan, kemudian dalam bentuk simbol-simbol, dan memiliki dokumentasi baik tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, pendekatan behavior. Nah, dalam pendekatan ini, perkembangan behavior ini diambil dari ilmu psikologi, dipahami untuk membantu menjelaskan sebuah referensi yang berbau data subjektif, seperti tujuan-tujuan, keinginan-keinginan, emosi, maupun ide-ide dari penelitian, dipandang ilmiah. Dengan kata lain, tujuan riset behavior ini adalah untuk menjelaskan mengapa orang bertindak laku politik seperti tampak pada tingkatannya dan mengapa sebagian dari akibatnya proses-proses dan sistem-sistem politik berjalan seperti yang mereka kerjakan. Nah, menurut Eston mengungkapkan tentang apa yang mendasari kerja dan keyakinan dari kalangan behavior ini, antara lain yang pertama adalah regulasi. Nah, regulasi ini ada hal-hal yang muncul secara teratur dari perilaku politik pola manusia yang dapat ditemukan. Dalam hal itu dapat diekspresikan bentuk generalisasi atau teori dengan variabel. Selanjutnya ada verification, validasi dari generasi dan teoritis tersebut secara prinsip haruslah dapat diuji apakah sesuai dengan perilaku politik sehari-hari. Selanjutnya ada teknikal, cara-cara dan mekanisme bagaimana memperoleh data janganlah diterima begitu saja. Metode tersebut umumnya diperbaiki dan divalidasi sehingga diproses metode tangguh untuk melakukan pengamatan. Ada qualification, ketepatan di dalam mencatat, menjelaskan tentang temuan memerlukan pengukuran dan kualifikasi. Selanjutnya ada value, di mana evaluasi etis dan analisis epik melibatkan dua oposisi yang berbeda dan secara analisis perlu dipisahkan. Nah, selanjutnya ada sistematis, penelitian harus dilakukan secara sistematis, teoritis, dan penelitian merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ada pure science, apabila aplikasi ilmu, maka pentingnya dalam pemahaman tentang teori. Dan yang terakhir ada integration, yaitu karena ilmu sosial berurusan dengan keseluruhan dari kehidupan manusia, maka harus adanya ilmu politik. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Widya Rahma. Kepada Widya Rahma dipersilahkan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Widya Rahma. Kepada Widya Rahma dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pendekatan pasca perilaku atau post-behavioral approach, yaitu dalam perkembangannya muncul pendekatan baru yang mengkombinasikan antara aspek etika atau adanya keterkaitan dengan kebutuhan publik dengan aspek empiris, yaitu pendekatan post-behavioralist, di mana paham ini juga mempertanyakan prinsip bebas nilai
dan setiap penelitian dalam ilmu politik harus bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Post-behavioralisme muncul pada era pertengahan 1960-an sebagai bentuk penolakan sebagian ilmuwan politik terhadap behavioralisme. Pendekatan ini juga diperkasai oleh sekelompok teoritis muda yang didukung oleh salah seorang ilmuwan politik senior yaitu David Easton. Reaksi dari post-behavioralis bertujuan untuk merubah pendidikan dan penelitian ilmu politik menjadi suatu ilmu pengetahuan yang murni sesuai dengan pola ilmu ekstra. Pokok-pokok reaksi post-behavioralis atas behavioralis dan tradisional. Adapun beberapa cirinya yaitu 1. Dalam usaha mengadakan penelitian, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan dengan masalah sosial. Revolusi pada masalah-masalah masyarakat lebih penting daripada kecermatan. 2. Bersifat konservatif karena terlalu mendekatkan keseimbangan dalam sistem dan kurang memberikan peluang pada perubahan. 3. Dalam penelitian, nilai-nilai tidak boleh dihilangkan. Ilmu tidak boleh value free dalam evaluasinya. Cendekiawan mempunyai tugas historis melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, sarjana harus action-oriented, membentuk masyarakat yang lebih baik. Dan terakhir, cendekiawan tidak boleh menghindari perjuangan dan harus turut mempolitisasi organisasi-organisasi profesi dan lembaga-lembaga ilmiah. Adapun hasilnya nanti, yaitu pendekatan membaur satu sama lain, pendekatan deskriptif dilengkapi dengan analisis pelaku-pelakunya, dan nilai-nilai dan norma didudukan kembali pada tempatnya yang terhormat. Selanjutnya, pembahasan pendekatan plural. Di mana teori pluralisme politik menurut David Schwartz adalah teori yang menekankan pada penerimaan, pertimbangan, dan pelembagaan atas adanya aneka kelompok dan perspektif berbeda yang sesungguhnya aktual di dalam suatu negara. Gagasan dasar para pendukung pluralisme politik adalah kesepakatan untuk memberikan legitimasi atas adanya cara pandang berbeda di dalam suatu negara. Akar dari pluralisme politik adalah William James, seorang filsuf politik asal Amerika Serikat sekaligus eksponen pluralis utama yang anti-absolutis. Pluralisme adalah sebuah kerangka pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis politik Indonesia. Pluralisme, sebagaimana analisis Marxis dan analisis politik materialis lainnya, adalah konsepsi politik yang secara sosial determinis atau sosial determinis. Analisis tersebut menampik pandangan bahwa kepentingan material pada dasarnya berbeda dari kepentingan lainnya, sehingga konsekuensi tindakan politik juga berbeda. Adapun Anthony Harold Burks menyatakan bahwa pluralisme adalah teori khas Amerika, yang mana ini menjelaskan dampak konflik yang bersifat seksionalis atau bagian tertentu di dalam suatu negara dan kelompok dalam pembuatan kebijakan. Karena pluralisme politik dapat digeneralisasi sekaligus diverifikasi entitas studinya, maka ia dapat disebut sebagai teori politik yang utuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Widya Rahma. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Kepada Reza dipersilahkan. Oke, bisa dengar kan? Suaranya kedengaran kan? Kedengaran? Oke, baik. Saya Reza akan melanjutkan materi yaitu materi tentang pendekatan struktural atau structural approach. Pendekatan struktural mulai populer pada tahun 1960 ketika pendekatan yang sering digunakan untuk mempelajari politik Amerika Serikat dan politik Eropa tidak dapat digunakan untuk mempelajari politik negara-negara yang baru saja merdeka. Oleh karena itu, para ilmuwan menyimpulkan dibutuhkan sebuah pendekatan baru yang dapat mempelajari politik-politik negara yang baru merdeka tersebut. Pendekatan struktural mencoba menemukan fungsi yang dimiliki sebuah struktur tertentu pada sebuah sistem politik dalam suatu negara yang
Almond mengatakan bahwa beberapa fungsi politik tertentu terdapat dalam sebuah bentuk sistem politik. Pendekatan struktural menjelaskan bahwa sistem politik terdiri dari berbagai struktur yang relatif seragam atau sama dalam arti bahwa mereka dapat ditemukan dalam sebagian besar sistem politik yang ada di seluruh dunia. Pendekatan ini juga menjelaskan bahwa setiap struktur memiliki fungsi masing-masing yang menunjang berdirinya sebuah sistem pemerintah yang stabil, terstruktur dengan sistem politik. Struktur politik biasanya terdiri badan legislatif, peradilan, organisasi birokrasi, badan eksekutif, dan partai politik. Penekanan utama dalam pendekatan ini adalah pada anggapan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sebuah negara ditentukan oleh struktur-struktur yang ada di tengah masyarakat, bukan oleh mereka yang duduk di tengah posisi lembaga-lembaga politik tersebut. Analisis pendekatan struktural ini dimulai dengan menjelaskan mengenai sistem politik sebagaimana diperkenalkan oleh Gabriel Almond. Dalam teori perbandingan politik, Almond menerapkan ide dasar dari Talcott Parsons dengan menganggap bahwa suatu sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling berinteraksi. Selanjutnya ada pendekatan developmental atau developmental approach. Pendekatan ini mulai populer saat muncul negara-negara baru pasca Perang Dunia Kedua. Pendekatan ini menekankan pada aspek pembangunan ekonomi serta politik yang dilakukan oleh negara-negara baru tersebut. Karya klasik pendekatan ini diwakili Daniel Lerner melalui kajiannya di sebuah desa di Turki pada tahun 1958. Menurut Lerner, mobilitas sosial seperti urbanisasi, literasi, terpaan media, partisipasi politik dan lainnya mendorong pada terciptanya demokrasi. Bagi Frank, penyebab terus miskinnya negara-negara dunia ketiga adalah akibat modal asing, pelaku pemerintah lokal yang korup, dan kaum borjuis negara satelit yang manja terhadap pemerintahnya. Selanjutnya adalah objek materi dan objek forma ilmu politik. Objek forma ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu selanjutnya untuk objek materi dan objek forma akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Adapun objek materi dan objek forma ilmu politik di sini yaitu satu, objek forma ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan pemerintahan dengan sub-subnya baik antara pusat dengan daerah, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, hubungan antar lembaga dan hubungan antar departemen. Sudah tentu di dalamnya termasuk pembahasan output pemerintahan sebagai fungsi-fungsi sistem dan aktivasi kegiatan ataupun gejala perbuatan dan peristiwa pemerintahan serta kelompok elit pemerintahan yang berkuasa. Selanjutnya, objek material ilmu pemerintahan secara kebetulan sama dengan objek material ilmu politik, ilmu administrasi negara, dan ilmu negara sendiri, yaitu negara. Objek material di atas dapat disebut persoalan pokok, sedangkan objek formal dapat pula disebut sebagai pusat perhatian. Baiklah, sekian materi kami dari kelompok 2, yaitu yang membahas tentang pendekatan ilmu politik. Kami berharap kepada teman-teman semua, semoga teman-teman memahami dan mengerti tentang pembahasan ini. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, bagian slide terakhir tadi.